came here to do. So if you know this song, jump in. I asked my friend Jonathan here to help me out. Come on, put your hands together for every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah.
Dek 1C. J1 J1.
Selamat malam, shalom. Selamat pagi, shalom. Sekali lagi katakan shalom, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Karena kita semua berkumpul di tempat ini, itu bukan karena suatu kebetulan, tetapi karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh ada, kita boleh, kita mau sama-sama menyembah, memuji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan hati kita, kita berdoa. Syakaralaya basyik kita karalaya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Kami boleh Tuhan bersatu hati, kami boleh berkumpul Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah urapan-Mu hadir di tempat ini ya Bapa. Hadirat-Mu dapat kami rasakan Tuhan, menjamah setiap hati kami ya Bapa. Engkau mengurapi setiap para pemain musik, para pelayan-Mu Tuhan. Baik WL Singers, pemain musik Tuhan, tamborin LCD penerima tamu Tuhan, bahkan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau berkati, Engkau urapi. Dan juga setiap jemaat-Mu ya Bapa, biar Engkau menjamah setiap hati mereka Tuhan. Biar Tuhan setiap penyembahan kami, setiap pujian menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap masuk untuk menyembah-Mu Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya dalam kehidupan kami. Kasih-Mu tiada duanya dalam kehidupan kami. Takkan pernah ada kasih seperti-Mu. Belum pernah ada kasih di dunia. Kasih di dunia. Takkan ada kasih seperti ini Tuhan. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Menjadi baru selain kasih-Mu Yesus, Yesus. Katakan dengan lembut, ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Amin. Kasih-Mu tiada duanya Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Takkan ada lagi kasih seperti-Mu, kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus, Yesus. Kau ku kagumi Tuhan, Kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya,
akui Tuhan, kasih-Mu tiada duanya dalam kehidupan kami. Ku kagumi dalam hati kami Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Amen. Yes. Sampai kini ku akui kasih Kau ku kagum Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada dua. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini kami akui bahwa kasih-Mu Tuhan tiada duanya dalam kehidupan kami. Yesus, tiada kasih seperti kasih-Mu Tuhan, yang sanggup mengubahkan hati kami, yang sanggup memulihkan kehidupan kami. Haleluya, oh haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kau yang layak terima pujian. Haleluya, haleluya. Syaralaya basyikaralala, yaralaya basyikaralala, yaralala. Yes, Yesus Tuhan. Inilah hati kami Tuhan, inilah penyembahan kami bagi-Mu Tuhan. Syaralaya basyikaralala. Haleluya, haleluya. We worship You God. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Kau yang layak terima pujian, layak terima ibadah. Haleluya. Syaralaya basyikaralaya, syaralaya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Jemaat saja katakan dengan lembut, Kau ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari mengangkat tangan kita bersama-sama. Kita mau katakan, Kau ku kagumi Tuhan, Kau ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui Tuhan, ku akui kasih-Mu tiada duanya.
sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Haleluya. Syukur. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah bukti pengakuan kami Tuhan. Kami percaya kasih-Mu tiada duanya dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu begitu nyata kami rasakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Karena kasih-Mu Tuhan bagi kami boleh merasakan kekuatan yang baru. Kami boleh merasakan Engkau mencintai kami, Engkau menyayangi kami Tuhan, Engkau melindungi kami, bahkan Engkau memelihara kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap bersorak-sorai melompat bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Boleh tepuk tangannya meriah bagi Allah kita, Allah sumber kekuatan kita. Bab hanya Dia yang milik kita di bumi dan di surga. Haleluya. Katakan hanya Kau milikku di surga. Yes. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Haleluya. Selamanya Tuhan Engkau ada di hati kami. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Satu yang pasti, Kau selamanya Tuhan. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Selamanya Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Karena Engkau adalah milik kami di bumi dan di sorga. Haleluya. Haleluya. Boleh berikan lagi tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Kita katakan wuh. Katakan haleluya. Haleluya. Wuh. Dalam firman-Mu Tuhan, berita bagi kehidupan kami, bagi jalan kami Yesus. Firman-Mu Tuhan, tak bagi kakiku. Firman-Mu Tuhan, tak bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalan. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari.
Ku menantikanmu, berikan kuasa, ku kan terbang, ku kan terbang di awan bersamamu dalam kamu. Bawa firman-Mu Tuhan, aku menopang, ku kan aman di dalam-Mu. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami aman di dalam-Mu, kami aman dalam pemeliharaan-Mu, dalam penjagaan-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Berikan kuasa, ku kan terbang, ku kan tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Bawa firman-Mu Tuhan, bawa firman-Mu, dan ku menopang, ku kan aman di dalam, ku kan terbang bersamamu Tuhan, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu. Bab firman-Mu, bab firman-Mu, dan ku menopang, ku kan aman di dalam-Mu, ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu, ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku kan aman bersamamu Tuhan. Engkaulah pelita bagi kehidupan kami, bagi jalan kami, bagi langkah-langkah kami. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Allah kita. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara, mari kita katakan haleluya. 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 Katakan wuh. Wuh. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami hidup karena kami percaya Engkau yang setia dalam kehidupan kami Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam amin. Ya, amin Tuhan. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan bagi. Amin. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak
yang menyerah. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Katakan dengan iman Bapak Ibu Saudara, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dah. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Anak-anak sekolah minggu boleh maju ke depan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Amin Tuhan, inilah iman percaya kami. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dah. Aku punya Tuhan yang besar, ku punya Tuhan yang besar. Kita serahkan kepada hamba-Nya. Saya jemput jemaat bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pengen kita ada penyembahan lebih kepada Tuhan. Amin. Karena kita umat yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita mau lebih dalam menyembah Tuhan. Ingat, penyembahan kepada Tuhan bukan berfokus pada diri sendiri. Mungkin saat ini kita memikirkan masalah kita, ada banyak pergumulan yang kita hadapi. Tapi yakin dan percaya saat ada penyembahan kita, Tuhan akan bekerja. Tuhan, nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Mari kita sembah Tuhan. Kita terus berkata,
hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Amin. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, dari awal lagi sudah. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Mari sama-sama angkat tangan kita. Kita katakan hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku. Amin. Fokus kepada Tuhan dalam penyembahanmu. Fokus kepada Tuhan. Kiranya pujaanku selama-lamanya. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Oh, kiranya mari sembah Tuhan. Kiranya kami sembah Engkau Tuhan, kekasih hati kami. Engkau segalanya bagi hidup kami. Mari sembah Tuhan, mari sembah. Fokuskan penyembahan kita kepada Tuhan. Fokuskan penyembahan kita kepada Tuhan. Hati yang menyembah, hati yang melekat. Sembah Tuhan, hadirat Tuhan datang. Sembah lebih lagi. Katakan Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Yes. Hati yang menyembah, melekatkan hati kita pada Tuhan. Lekatkan hati kita, lekatkan hati kita sampai kita dipakai oleh Tuhan. Amin. Yes.
Yes, lihat Tuhanmu, ingat Tuhanmu, pandang kepada Yesus. Hanya Yesus yang layak kita sembah, hanya Yesus yang layak kita puji di tempat ini. Sembah Tuhanmu, sembah, naikkan penyembahanmu, naikkan di hadapan Tuhan biar berbau harum di hadapannya. Amin. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku. Biar cuma Tuhan saja katakan. Hati yang menyembah, hati yang melekat menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kasih hatiku. Kaulah hidupku, hanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, pujaanku selama-lamanya. Pujaanku selama-lamanya. Pujaanku selama-lamanya. Sambil angkat tangan kita, katakan, ku mau menyembahmu, ku mau menyembahmu. Beri kemuliaan bagi Allah kita, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Allah kita. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau hadir di tempat ini dan menjadi pusat penyembahan kami di tempat ini. Karena kami tahu Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang bertahta di atas pujian penyembahan kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu, karena hamba-Mu hanya orang biasa. Tapi kami yakin dan percaya saat kami menjadi pelaku firman, nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Berkati jemaat-Mu, berkati, berikan telinga seorang murid yang mau mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Luar biasa pagi ini. Saya lihat wajah-wajah yang penuh kemuliaan Tuhan, amin. Wajah-wajah yang sukacita, amin. Nah mungkin pagi hari ini kita datang di tempat ini, mungkin kita berpikir ada banyak dalam kehidupan kita, banyak tanda tanya. Ada di dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan kita, kekristenan kita, mungkin ada banyak tanda tanya besar yang terjadi, betul? Kadang mungkin saat ini ada Bapak, Ibu dan Saudara sekalian yang mengalami pergumulan,
dan belum mendapatkan jawaban. Makanya ada banyak pertanyaan yang timbul. Oh Tuhan, kenapa terjadi seperti ini? Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa aku sudah seperti ini, Engkau membuat seperti ini? Dan mungkin pergumulan tersebut bukan karena dosa yang kita lakukan. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, kenapa terjadi ini, terjadi itu. Padahal semua saya sudah lakukan Tuhan, seluruh perintah-Mu saya nggak pernah melanggar. Dengar baik-baik pagi hari ini, sebelum saya mulai khotbah saya, ada pesan Tuhan. Mungkin saat ini ada banyak tanda tanya besar dalam kehidupan kita. Tapi perhatikan, di dalam tanda tanya itu adalah tanah yang subur untuk ditumbuhi oleh iman kita. Amin. Kondisi yang banyak tanda tanya adalah iman tersebut tumbuh. Iman itu seringkali tidak harus memiliki jawaban dari segala pertanyaan kita, betul? Makanya kalau kita baca di Ibrani 11, dia berkata apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukankah definisi iman itu dalam Alkitab sendiri menimbulkan tanda tanya? Makanya saya mau katakan pagi hari ini, kalau dalam hidupmu banyak tanda tanya, mungkin inilah saat itu iman mau bertumbuh. Berikan dia tempat seluas-luasnya. Bukankah segala sesuatu yang tidak sering kita lihat memicu banyak pertanyaan? Itulah iman. Makanya kalau pagi hari ini, dalam kehidupan kita timbul pertanyaan dan belum ada jawaban, tetap teguh. Amin. Karena kita alami ujungnya. Perhatikan, semua orang yang kita alami, semua orang Kristen yang dialami, ujungnya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bukankah kita hidup untuk kemuliaan nama Tuhan? Amin. Biarkan iman itu bertumbuh. Dan saat ini mungkin sedang bertumbuh. Amin. Nah, sebelum saya mulai khotbah, ini pesan Tuhan. Sebelum saya mulai khotbah pagi hari ini, mungkin minggu ini nanti ada misbah keluarga. Nanti diumumkan. Lalu kemudian di belakang ada persembahan untuk kas cabang kita yang ada di Pakato. Kemarin sudah naikin di lantai 2-nya, lumayan bagus tempatnya. Sudah mulai agak terlihat luas dan sudah lebih layak untuk ditinggali. Lalu kemudian di depan kita ada roti dan anggur untuk minggu pertama. Nah, nanti anak di bawah 12 tahun jangan dulu, karena anggur dan roti ini sebuah peringatan yang sakral buat kita semua. Mungkin itu. Nah, kita pagi hari ini akan membahas dari tema yang sudah diberikan oleh Badan Pengurus Pusat GBI. Judulnya menarik dan sudah sering dibahas di banyak tempat. Kita akan bicara mengenai bait suci atau bait Allah. Nah, kita buka Alkitab di 1 Korintus 3. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Yang sudah ketemu katakan amin. Cepat ya ketemunya. Atau sudah nongol? Oh, sudah nongol ya. Kita baca sama-sama, saya jemput jemaat bangkit berdiri, satu ayat saja. Hebrea Baba, 3, 2, 1. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Silakan duduk. Amin. Nah, ada hal yang menarik bahwa Paulus di sepanjang suratnya kepada surat di jemaat yang ada di Korintus sering menuliskan bait Allah atau bait suci. Nah, pertanyaan yang timbul dari saya semenjak saya baca ini adalah apa yang mendasari Paulus sehingga dia bisa berpikiran atau menyamakan kita orang percaya yang kepada Yesus yang sudah ditebus sebagai bait Allah. Nah, kita harus pahami dulu. Kita harus tahu, kita harus mundur ke belakang dulu untuk mengetahui apa sih latar belakangnya, kenapa Paulus menyebut kita bait Allah. Ya. Nah, ini penting buat kita semua. Zaman dahulu, saya cerita sedikit, zaman kita flashback, saya cerita sedikit. Zaman dahulu, orang Israel perjanjian lama, bait suci itu tempat pertemuan suci mereka dengan Allah. Nah, waktu zaman Musa itu ada tabernakel namanya. Ada kemah pertemuan, di mana Musa membuat kemah pertemuan, jadi kalau Musa masuk ke situ bertemu dengan Tuhan, lalu semua bangsa Israel akan keluar. Pada saat dia keluar, bangsa Israel harus menyembah, sujud ke tanah, menyembah dan melihat kemuliaan Tuhan. Nah, kalau kita baca di Keluaran 25 ayat 8 nanti dibaca, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Itu Keluaran 25 ayat 8. Jadi bait
suci waktu di zaman perjanjian lama ada tempat di mana Allah berdiam. Tempat di mana ada kemuliaan Tuhan di situ. Nah, kalau kita baca sepanjang perjalanan bangsa Israel, pada saat tidak ada bait suci atau bait Allah di sana, atau tabernakel itu tidak ada di sana, atau mezbah suci itu tidak di sana, bangsa Israel selalu pasti akan kalah dalam setiap peperangan. Saking sucinya, suatu kali pernah diarak, kemudian ada orang yang gak sengaja sentuh, lalu Tuhan binasakan dia. Saking sucinya, ini bait Allah. Jadi bait suci adalah tempat pertemuan suci dengan Allah sebelum memiliki nanti tempat yang dibangun oleh Salomo, ada tabernakel. Lalu kemudian Salomo membangun bait Allah. Ya. Nah, beberapa sarjana Alkitab dan ahli teologi mengatakan bahwa bait Allah ini tujuannya adalah tempat di mana surga bertemu dengan bumi. Nah, bahasanya agak keren sedikit, surga bertemu dengan bumi. Sehingga Allah dapat berkomunikasi dengan umatnya. Nah, kita harus pahami begini, pada saat manusia diciptakan, manusia itu diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Dan ada roh Allah yang berdiam. Jadi manusia pada saat itu suci. Hampir sama kondisinya, kemuliaannya, hampir sama ya dengan Allah. Ya, sebelum dosa itu masuk. Lalu kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, berpindah dari dulunya suci menjadi hamba dosa. Maka kecenderungan manusia saat itu adalah berbuat dosa. Nah, ini adalah dosa waris, mungkin kalau kita ngomong, wah dosa waris. Lalu kemudian, ini saya agak cepetin ceritanya. Kenapa Paulus bisa berpikiran kita disamakan? Lalu kemudian datang Sang Firman, Yesus. Sang Firman adalah Allah sendiri. Ya, kalau kita bicara Tritunggal, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu bukan sebuah Allah, tetapi adalah Allah. Dia menjelma, inkarnasi, bukan reinkarnasi, inkarnasi menjadi Yesus. Makanya firman Allah yang hidup itu adalah Yesus. Makanya kalau kita membandingkan, ya kalau kitab suci agama lain, jadi Alkitab kita itu tidak sama. Jadi jangan membandingkan, oh kalau dari sisi, kalau firman itu, kalau saudara kita yang muslim mengatakan bahwa Al-Quran. Kalau kita, siapakah firman itu? Tuhan Yesus itu sendiri adalah firman. Alkitab kita adalah buku yang menceritakan tentang firman itu. Jadi Yesus harusnya dipadankan kalau sama ini dengan Al-Quran, karena sama-sama firman. Nah, bedanya inkarnasi, firman itu menjadi manusia. Makanya Yesus pada saat turun ke dunia mau mati di kayu salib agar kita semua ditebus. Agar kita semua yang percaya kembali ke kodrat kita yang suci tadi. Nah, makanya perhatikan, waktu Yesus mati di kayu salib, ada kejadian di mana salib tabir bait suci itu terbelah menjadi dua. Ya, artinya pengorbanan Yesus, darah Yesus yang tercurah merupakan penebusan kita yang sudah percaya, yang sudah memadai untuk seluruh dosa-dosa manusia. Nah, artinya juga melalui kejadian ini, jalan menuju pribadi yang maha kudus atau ruang maha kudus itu sudah terbuka untuk setiap orang dan setiap waktu. Artinya pada saat Yesus mati di kayu salib, tirai terbelah dua, artinya sudah tidak ada lagi sekat-sekat ruang dan waktu untuk bertemu Tuhan yang maha kudus. Artinya setiap orang, setiap kita punya akses kepada Tuhan langsung bagi setiap kita yang percaya. Katakan amin. Yesus Kristus melalui kematiannya telah menghilangkan penghalang antara Allah dan manusia. Dosa tadi. Nah, ini artinya juga tadi di 1 Korintus 3 ayat 16. Roh Allah akhirnya diam di dalam kita karena kita kemudian dianggap menjadi bait Allah itu sendiri. Makanya gini, perhatikan. Suatu kali Yesus bicara dengan perempuan Samaria, dia ngomong gini. Yohanes 4 ayat 21. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung itu dan bukan juga di Yerusalem. Betul? Kamu akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ini artinya setiap orang, setiap pribadi yang percayakan pengorbanan Yesus menjadi bait Allah itu sendiri. Nah, Paulus sadar. Ya, Paulus kan orang Yahudi asli. Besar dari gurunya namanya Gamaliel. Dia mengerti betul konsep.
Dia mengerti betul konsep pengorbanan. Dia mengerti betul konsep penebusan. Setiap kita akhirnya adalah bait Allah itu sendiri. Oleh karena itu nggak salah kalau Paulus 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Saya baca. Atau tidak tahukah kamu, ini kedua kalinya Paulus ngomong, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah saat kita mengalami baptisan roh. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Artinya dulu pada saat kita jatuh, waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita diperhamba oleh dosa. Pada saat kita percaya kepada Tuhan, maka kepemilikan kita berubah. Dari yang hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Menjadi hamba Kristus. Betul? Nah, coba lihat kanan kirinya, katakan, engkau bait Allah. Coba lihat kanan kiri sambil senyum. Engkau bait Allah. Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah teksnya mu. Kemanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Rapnya lagi. Hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Amin. Kita bait suci Tuhan. Amin. Nah, kalau kita sadar kenapa Paulus ngomong begitu dan kita mengerti kenapa sih Paulus ngomong kita ini bait Allah. Karena Tuhan sudah membuat kita punya akses langsung. Nah, artinya ada poin pertama, ada 3 poin yang saya mau bagikan. Biasa saya 3 atau 4 ya, biar gak kelamaan. Kalau 5 nanti 2 jam kita selesainya. Nah, yang pertama saat kita sadar kita bait suci atau bait Allah, poin yang pertama, artinya kita hidup di dalam penyembahan. Ingat tadi saya ngomong, waktu zaman bangsa Israel, kalau ada kemah pertemuan, begitu Tuhan turun, Musa masuk ke dalam kemah pertemuan. Bangsa Israel apa? Menyembah. Artinya setiap kita saat menjadi bait suci Allah harus hidup dalam penyembahan. Ketika Allah hadir di bait suci, di sanalah umatnya menyembah Tuhan. Makanya bau-bauan, asap-asap itu gak boleh mati. Kenapa? Harus ada terus penyembahan. Kehadiran Allah merupakan alasan dan dasar penyembahan kita. Allah itu mulia dan berkuasa karena sifat dan hakikinya. Perhatikan, Allah itu mulia dan berkuasa karena sifat dan hakikinya. Ia layak menerima semua penyembahan dari kita. Nah, menarik begini, ada hal yang menarik. Kata penyembahan, menyembah, itu dalam Alkitab ada sekitar 270 kali disebut. Kurang lebih. Nah, ada 3 kata yang digunakan, latreuo, sebomai, dan proskuneo. Latreuo secepat aja, latreuo berarti menyembah di muka umum. Seperti tadi bangsa Israel, pada saat Musa masuk mereka menyembah di muka umum. Sebomai yang berkaitan dengan rasa takut. Pada saat Tuhan turun, bangsa Israel takut dan terkagum. Karena apa? Tiang awan dan tiang api. Sebomai, dan yang ketiga, proskuneo. Nah, proskuneo ini memiliki arti harafiahnya itu mencium. Nah, kalau kita membayangkan mencium, kita bayangkan kalau kita punya anjing dan terus dia menjilati tangan kita, itu proskuneo, penyembahan yang seperti itu. Nah, sebagai bait Allah, orang Kristen, perhatikan, orang Kristen wajib hidup di dalam penyembahan yang sejati. Katakan amin. Buktinya apa? Buka Matius 4 ayat 10. Matius 4 ayat 10. Ini perhatikan. Saya mau katakan pagi hari ini, hidup dalam penyembahan bukan pilihan, tetapi perintah. Ini. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyalah iblis, sebab ada tertulis apa?
engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Nah ini ceritanya Tuhan ngomong sama iblis. Dia ngutip lagi ayat. Sebab ada tertulis, engkau harus apa? Menyembah. Menyembah bukan pilihan. Menyembah sebuah perintah. Nah penyembahan yang saya maksud di sini bukan kayak tadi kita menyembah di mingguan. Bukan hanya itu. Bukan hanya saat kita mengatakan Tuhan engkau baik. Atau kita saat berbahasa lidah, berbahasa roh. Atau saat kita di gereja seperti ini kita angkat tangan kita menangis. Ya kan, bergetar semuanya atau rebah. Bukan. Bukan hanya itu. Perhatikan. Dengar baik. Hidup dalam penyembahan berarti hidup dalam kesungguhan untuk mengenal Allah dan kehendaknya secara terus-menerus diiringi dengan sikap penyerahan diri yang total. Panjang ya, saya ulangi. Hidup dalam penyembahan artinya hidup dalam kesungguhan mengenal Allah dan kehendaknya secara terus-menerus diiringi dengan sikap penyerahan yang total kepada Tuhan. Contoh, Abram. Waktu Abraham kemudian diganti namanya itu belakangan. Waktu Abram tinggal di negeri orang, dia ngomong, pergilah dari negerimu, kamu keluar. Kamu tinggal di negeri orang. Dia punya totalitas ketaatan. Dia punya yang namanya apa? Kesungguhan untuk mengenal Allah. Terus menerus. Makanya tadi saya katakan, penyembahan kita bukan pilihan. Makanya seluruh makhluk di jagat raya ini harus menyembah Tuhan. Punya tanggung jawab untuk menyembah Tuhan. Dan secara default pun manusia selalu mencari Tuhannya untuk disembah. Makanya nenek moyang kita ya punya banyak kepercayaan. Kenapa punya banyak kepercayaan? Karena ada naluri default dari Tuhan ditanamkan bahwa kamu harus menyembah. Bedanya kita sama nenek moyang kita itu selalu berawal dari apa? Tuhan itu seperti apa sih? Dia tidak pernah tahu bahwa Tuhan sudah menyatakan dirinya lewat Yesus. Bedanya kekristenan dengan yang lainnya, Tuhan menyatakan dirinya. Agama yang lain, kepercayaan yang lain, dia mencari Tuhan itu seperti apa, amin. Di kekristenan, Tuhan yang mencari kita, amin. Ini perbedaan besar. Makanya kapanpun dan dimanapun penyembahan sejati adalah saat kita mau tanggap dan taat sepenuhnya kepada kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa ngomong kita taat. Misalkan begini, Sarah, kamu jalan ke sebelah timur. Lalu kemudian saya nggak ngapa-ngapain. Apakah itu taat? Tidak. Ketaatan bukan sesuatu yang abstrak. Abstrak itu apa? Nggak bisa dirasakan, nggak bisa dilihat. Contoh Yunus disuruh ke Niniwe. Dia tidak taat. Dia tidak ada sikap menyembah di sana. Dia pergi kemana? Ke tempat lain. Artinya apa? Penyembahan bukan sesuatu yang abstrak, yang nggak bisa dilihat. Penyembahan itu harus kita lakukan. Harus menjadi satu dengan apa yang kita lakukan. Apa yang tubuh kita lakukan. Makanya kalau kita cuma ngomong, iya nanti saya ke sebelah timur. Tapi kita nggak ke timur, itu namanya bukan penyembahan, itu bukan taat namanya. Ketaatan itu dibarengi dengan apa? Melakukan ketaatan dengan tubuh kita. Saat kita taat, saat kita ada sikap penyembahan, maka tubuh, perhatikan tubuh, jiwa dan roh kita adalah satu kesatuan. Oleh karena itu tidak salah waktu Paulus ngomong apa? Roma 12 ayat 1. Kita buka. Makanya nggak salah pada saat ngomong. Rasul Paulus ngomong. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Di dalam penyembahan ada ketaatan. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Makanya nggak pernah abstrak. Penyembahan kepada Allah itu bukan sesuatu yang di awang-awang, di abstrak, bukan. Apa yang kita lakukan setiap hari itu penyembahan.
Bukan hanya menyanyi, menyembah. Atau bersenandung bagi Tuhan. Atau melompat. Bukan. Seberapa kita mau taat dan terus mengenal Allah. Tinggal diam di dalam kasih Allah. Itu adalah penyembahan kita. Katakan amin. Nah pagi hari ini. Kalau kita bait suci Allah. Hiduplah dalam penyembahan. Hidup dalam penyembahan. Artinya kita taat kepada Tuhan. Kita terus mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Kita terus menerus kapanpun dan dimanapun berserah diri kepada Tuhan. Amin. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Yang mau nyembah lambaikan tangan. Amin. Yang kedua, saat kita sadar bahwa kita adalah bait suci atau bait Allah Tuhan, artinya kita harus hidup dalam kekudusan. Nah, poin yang kedua ini, saya mau katakan bahwa kekudusan adalah nilai yang melekat pada bait Allah. Katakan amin. Karena kenapa? Allah adalah, maka ketika Tuhan hadir di bait sucinya, bait Allah itu menjadi kudus. Kita pada saat ada Roh Kudus dalam kita menjadi kudus. Arti kekudusannya, kita harus memisahkan diri dari hal-hal yang cemar, serta semakin serupa dengan gambaran Kristus yang adalah kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Dengan jelas di situ dikatakan. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis apa? Kuduslah kamu sebab aku. Hakikat Allah adalah kudus. Makanya Yesus Kristus adalah dasar dan teladan bagaimana kita hidup kudus. Saudara, saya mau cerita sedikit mengenai kenapa Paulus menulis surat di Korintus ini. Jadi pada saat Paulus menulis surat di Korintus ini, jemaat di Korintus itu ada masalah. Masalahnya ada perselisihan. Perselisihannya perpecahan mengikuti golongan mana. Oh, saya golongan Kefas, saya golongan Apolos, saya golongan ini, saya golongan itu. Kemudian ada percabulan di sana, ada perzinahan. Korintus waktu itu Bapak Saudara, kota yang berkembang maju. Tetapi bersamaan dengan itu Korintus juga adalah tempat di mana pelacuran terbesar saat itu. Di sana mereka punya namanya kuil-kuil Dewi Aphrodite. Ya, kalau kita pernah dulu saya umur SMP atau SMA gitu sering nonton Hercules gitu, Hercules yang berseri gitu ya. Nanti ada saudaranya Dewi Aphrodite, itu Dewi kecantikan. Nah di Korintus seperti itu, ada Dewi Aphrodite, di mana di sana punya 1.000 orang pendeta yang melacurkan diri sebagai pelacur bakti. Maaf kata kalau saya mengeluarkan kata ini ya. Di sana ada seperti itu. Lalu kemudian ada percabulan yang sifatnya masif. Ada perzinahan sesama saudara. Di sana banyak di Korintus. Itu yang terjadi. Kemudian sesama Kristen saling menuntut sampai pengadilan. Makanya ayat ini muncul ditulis oleh Paulus di Korintus. Nah permasalahannya, kejadian yang di Korintus dulu masih terjadi juga di gereja saat ini. Jadi bukan kita bilang, oh kan kita sudah kudus. Enggak. Permasalahan yang terjadi di Korintus saat ini juga pun terjadi saat ini. Di gereja-gereja akhir zaman saat ini. Masih ada perpecahan, perselisihan. Ketidakadilan, percabulan, berzinahan masih banyak. Makanya penting buat kita mengerti bahwa kekudusan adalah hal yang urgent. Hal yang penting buat kita. Saudara, sambil menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, Tuhan suruh kita menjaga kekudusan. Sebab Allah adalah kudus. Makanya kekudusan merupakan hal yang penting. Yang kita harus jaga sampai kedatangan Yesus kedua kalinya. Nah kekudusan tidak hanya perlu dijaga tetapi perlu dikembangkan. Dan harus secara progresif naik terus. Harus secara progresif naik terus. Contoh.
Saudara percaya ya kalau orang merokok itu merusak kesehatan. Karena di bungkusnya rokok pun sudah ada merokok menyebabkan kanker dan gitu ya. Mungkin bagi kita yang sebagian merokok ingin bertobat, lakukan secara progresif yang benar. Anda dulu mungkin sehari bisa berapa? 5 bungkus. Coba 1 bulan, kurangi 1 bungkus. Itu progresif namanya. Nah itu harus terus ditingkatkan, dijaga dan ditingkatkan. Pengudusan itu harus bertumbuh dan bertambah di dalam hidup. Ini artinya kekudusan itu adalah panggilan Allah dalam hidup kita. Amin. Bukan hanya untuk hari ini, tetapi esok dan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang. Nah satu hal yang saya mau kasih tahu juga. Buat orang Korintus waktu itu diperhadapkan, jadi ajaran kekristenan waktu itu diperhadapkan dengan ajaran Gnostik. Bahkan ada yang melakukan sinkretisme agama antara Kristen dan Gnostik. Nah salah satu pokok ajaran Gnostik itu begini. Ajaran Gnostik itu percaya bahwa apapun yang kita lakukan itu gak menjadi soal. Karena yang penting adalah jiwa. Nah, ini ajaran Gnostik. Jadi kalau dia ngerokok, dia tato, dia apa, dia berzinahan, dia melacurkan diri itu nggak apa-apa sepanjang jiwanya masih baik. Nah, ini aja aliran Gnostik pada saat itu. Contoh misalkan di sana juga ada gitu. Pokoknya segala apapun dimakan. Mau tiap hari makan B2 terus. Gitu. Makanya bertentangan ajaran ini dengan ajaran kekristenan. Nanti di 1 Korintus 3 ayat 17 Paulus ngomong gini. 1 Korintus 3 ayat 17 Paulus ngomong gini. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan apa? Membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Nah sehingga jelas bahwa menjaga kekudusan bait Allah itu adalah tugas kita. Bisa kita mulai dengan hal yang kecil Bapak Saudara sekalian. Menjaga bait Allah kita mulai dengan hal kecil. Mengatur pola makan, pola hidup, pola tidur. Menjaga segala sesuatu yang kita lakukan tetap pada porsinya. Betul? Menjaga segala sesuatu tetap pada. Contoh. Saya suka makan babi, ya. Amin, haleluya. Yang enggak suka siapa? Angkat tangan. Saya suka makan babi. Tapi kalau saya tiap hari makan babi, saya bisa apa? Kolesterol, asam urat dan lain sebagai enggak sesuai porsinya. Harus diimbangi dengan sayuran. Hari ini makan babi, besok makan pecel. Kan gitu ya, sayuran. Besoknya lagi ini ideal banget gitu ya. Di kantor saya belum ada kantinnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kantinnya dulu ada, ditutup. Jadi kita kebingungan kadang cari makanan. Akhirnya ya perpaduan antara nasi pecel, ya kadang-kadang keluar kalau hari Rabu saya bawa kendaraan, saya bisa keluar agak jauh cari Nyunyang Yunus atau Pangsitore kan gitu. Anis yang paling sering menikmati makan bersama dengan saya gitu. Anis ya. Ya kadang kan seperti itu. Atau misalkan, ya ini juga ini buat saya sendiri nih. Saya disuruh nulis ini. Jadi kalau kita main game, main yang sewajar-wajarnya aja. Saya kalau sudah 2 game putaran itu saudara udah pusing. Gitu. Jadi saya tidur lagi istirahat gitu. Nah, harus pada porsinya, salah nggak main game? Enggak. Atau salah nggak olahraga? Nggak salah. Tapi kalau olahraga, saya main bola kemarin Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi teman-teman saya udah tahu. Jadi saya selalu disuruh main duluan, kamu main duluan aja. Kenapa? Karena kita 5 menit lari di dalam udah minta keluar, nggak kuat. Stamina udah nggak kuat. Gitu ya. Kalau kita paksain nanti saya sakit kepala malah, nggak bisa khotbah. Kan gitu. Makanya saya tahu diri juga. Jadi kalau saya udah ngos-ngosan, udah lari 2 kali, balik gitu ya. Udah minta ganti, 5 menit aja. Gitu. Karena kita tahu diri. Gitu. Nah ini yang harus sesuai dengan porsinya. Batasannya apa? Perhatikan, batasannya apa? 1 Korintus 6 ayat 12. Ini, batasannya apa? Batasannya sesuai pada porsi itu seperti apa? 1 Korintus 6 ayat 12. Perhatikan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku, nah perhatikan ini, diperhamba oleh apapun. Karena begini, pada saat Bapak Ibu sudah menerima Tuhan, maka Anda menjadi hamba kebenaran, Anda menjadi hamba Yesus. Pada saat ada Tuhan lain di dalam hidup kita, berarti
Tuhan ngomong, nggak mungkin orang punya dua Tuhan. Kan gitu. Makanya catatan saya, sesuai pada porsinya, jangan sampai kita diperhamba. Batasannya adalah jangan sampai diperhamba oleh suatu apapun juga. Karena kenapa? Sekali lagi saya mengatakan, di Korintus tadi, kamu adalah milik Kristus. 1 Korintus 16 ayat 19-20. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Kita sadar bahwa tubuh kita bukan milik kita lagi, tetapi sudah menjadi milik Allah. Makanya jangan mau diperhamba sama apapun. Kalau saya mau tiap harinya makan babi, itu namanya diperhamba sama babi. Sama makanan gitu ya. Jadi kalau nggak ada pokoknya saya kalau nggak ada babinya saya nggak mau makan. Nah itu namanya sudah diperhamba. Pokoknya saya kalau nggak kayak gini saya nggak mau. Nah, itu sudah diperhamba itu. Batasan jelas. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat yang ke-20. Sebab apa? Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi pada saat kita dulu menjadi dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Jangan lagi pada saat kita sudah hidup dalam kebenaran diperhamba lagi oleh hal-hal yang sifatnya duniawi. Kalau kita masih diperhamba oleh sesuatu, mungkin kita harus bertanya dari diri kita sendiri, apakah kita betul hamba Kristus? Amin. Mari kita pagi hari ini belajar sama-sama. Muliakan Allah dengan tubuh kita. Hanya dapat dilakukan dengan menjaga kekudusan tubuh ini. Menjaga bait Allah dari kerusakan. Kita jaga baik-baik. Makan teratur, pola hidup teratur, olahraga. Saudara sakit penyakit, itu datangnya pada saat dosa masuk ke dunia ini. Kemudian datang, maka sakit penyakit timbul. Kalau saudara mau tahu dulu, waktu misalkan Adam dan Hawa seandainya nggak jatuh dalam dosa, kita semua vegetarian. Nanti buka bisa Kejadian 1 ayat 30 kalau nggak salah. Jadi makanannya waktu itu hanya tumbuh-tumbuhan. Nanti manusia jatuh ke dalam dosa, baru mulai ada rantai makanan. Di mana buaya makan rusa, kemudian ya dan seterusnya. Kemudian ada mulai karnivora, omnivora, itu baru mulai. Dari waktu dulu nggak ada seperti itu. Nah, kodrat kita harus menjadi kudus. G. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi sekali lagi kita nyanyi, kudus, kuduslah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Amin. Kita harus hidup kudus. Yang ketiga, saat kita sadar bahwa kita adalah bait suci atau bait Allah. Yang ketiga, hidup. Artinya kita hidup di dalam pelayanan. Salah satu aspek penting yang tercermin dari bait Allah dari perjanjian lama, itu ada kegiatan pelayanan. Nah, kegiatan ini dilakukan namanya oleh Imam Lewi. Israel punya 11-nya diberikan tanah. Lewi nggak punya tanah. Dia bilang, milik pusakamu adalah pelayanan. Jadi kamu harus melayani di bait Allah. Makanya setiap kita menjadi bait suci harus ada hidup dalam pelayanan. Nah, meskipun kita semua bukan orang jasmani, orang Lewi secara jasmani maksud saya, tetapi orang percaya juga memiliki tanggung jawab. Perhatikan, tanggung jawab untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Nah, pelayanan ini mencakup arti yang luas. Tidak hanya mencakup pelayanan yang di gereja,
tetapi dari aspek kehidupan manusia. Nah, saya mau garis bawahi. Pelayanan adalah tindakan aktif yang dilakukan seseorang kepada orang lain atau kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Hal yang penting dari pelayanan, orientasinya adalah kepentingan orang lain. Hal yang penting adalah kepentingan orang lain, bukan kepentingan diri sendiri. Ini intinya dari pelayanan. Kalau kita melakukan sesuatu, tetapi ada embel-embel atau kita punya agenda, artinya kita bukan melayani, kita sedang memuaskan agenda. Perhatikan, kalau Anda berbuat baik, hanya mau supaya dilihat orang, berarti kita punya agenda supaya dilihat orang. Kan orang sekarang kan gitu ya, tangan kanan memberi, tangan kiri Insta story, kan gitu ya. No, bukan seperti itu. Artinya kita punya kepentingan. Makanya saya agak kurang suka konten-konten yang ngasih-ngasih orang. Konten-konten YouTube yang ngasih-ngasih orang itu. Dilihatin ngasih-ngasih orang gitu ya. Saya agak kurang suka. Kenapa? Dia punya agenda kok. Bikin konten kok agendanya dia. Bukan mau ngasih kok. Pertanyaan saya simpel. Kalau dia nggak konten emang ngasih? Enggak juga kan? Gitu. Hati-hati. Sepanjang kita punya agenda kita sendiri dalam kita berbuat, itu bukan pelayanan. Itu artinya memuaskan agenda kita sendiri. Makanya saya juga begini. Saya mewakili Ibu Gembala dan seluruh jemaat sidang di tempat ini. Berterima kasih kepada seluruh hamba Tuhan, seluruh pelayan-pelayan Tuhan aktivis yang mau melayani di tempat ini. Kami tahu kami belum bisa memberikan apa-apa, tapi saya sangat berterima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada orang yang melayani setiap minggu di depan atau di belakang. Saya tahu terdengar klise kalau saya ngomong nanti Tuhan balas. Saya tahu itu terdengar klise. Tapi saya yakin dan percaya apapun yang kita lakukan, Tuhan perhitungkan. Mungkin. Jadi ada cerita, saya udah cerita ya yang saya nggak terima PK itu. Jadi hamba Tuhan itu ngomong, ada suatu, mungkin waktu dia cerita, oh di tempat saya nggak terima PK. Oh saya kaget kok nggak terima PK, iya. Ternyata di tempat dia kalau pemain musiknya itu nggak terima PK, karena dia bukan orang Lewi. Nah tetapi di sisi kehidupan yang di lainnya, di pekerjaannya, di usahanya, mereka sangat diberkati Tuhan. Makanya dia ngomong, PK di tempat saya itu mobil 1 biji. Loh gede banget, iya. Karena waktu dia pelayanan dia nggak terima PK dari gereja. Tapi kemudian Tuhan berkati dia di kehidupan yang lain. Dia kerjakan sendiri ladangnya dan Tuhan berkati dia. Mungkin terdengar klise tapi percayalah ini terjadi. Itu terjadi juga buat kehidupan saya. Jadi waktu saya mau menikah, saya nggak punya uang. Waktu itu saya berhenti terima PK saudara. Waktu itu PK-nya sekali ibadah 100 atau 150 saya lupa. Itu 4 kali ibadah di Mega Bekasi, saya lupa. Waktu itu saya nggak terima PK, saya coba 6 bulan. Kok kan wakil gembalanya kan koko saya sendiri, koko angkat. Kok saya nggak terima PK dulu ya. 6 bulan aja saya coba. Oke. Pas 6 bulan rencana nikah tahun depan. Apa yang terjadi dengan tabungan saya? Nggak ada. Nggak ada isinya maksudnya. Nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Cuman Tuhan ngomong gitu sampai kamu malu juga kan kalau kamu minta terima PK lagi kan. Udah nggak usah terima PK gitulah. Udah gini saya nggak terima PK. Dari tahun 2014 saya nggak terima PK. Tuhan cukupkan semuanya, biaya nikah, biaya renovasi rumah, Tuhan cukupkan semua. Dari apa? Kerjaan saya. Kan saya kan punya kerjaan di tempat lain. Nah ini benar saudara. Saya nggak bohong. Saya ditempatkan ke tempat yang tanda kutip enak. Saya bisa di situ biayai pernikahan saya. Saya bisa di situ biayai rumah saya sendiri. Jadi kalau kita di sini, mungkin terdengar klise kembali, mungkin terdengar klise, tapi percayalah. Apa yang tuh Bapak Saudara sekalian tabur di tempat ini, pikiran, tenaga dan waktu semuanya Tuhan perhitungkan. Amin. Kami keluarga hamba Tuhan cuma bisa terima kasih banyak. Terima kasih dan kita akan terus doakan. Nah, saya juga tidak berbicara pelayanan ini di gereja. Mungkin di sini ada profesi kita sebagai dokter. Harus merawat orang tanpa memandang suku, agama dan ras. Itu bentuk pelayanan. Di sini ada perawat banyak ya.
atau apoteker atau apa. Pada saat Anda melayani orang dengan senyum, tanpa memandang dia, kamu dari latar belakang apa? Itu pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin kita di sini adalah pelajar, orang-orang masih SMP, SD kelas 1 sampai 12. Mungkin saat kita menjadi murid yang baik, yang gak nakal dengar-dengaran, itu adalah pelayanan. Nah, yang perlu saya garis bawahi dalam pelayanan, ini perhatikan. Di dalam pelayanan kita, seringkali ada orang yang nyebelin, gitu ya. Kalau di pelayanan kita entah di mana, atau kita saat kita melayani pelanggan, itu kan orang ini kok nyebelin banget, gitu ya. Mungkin ada gesekan atau perselisihan yang terjadi di sana sini dengan teman pelayanan, dengan siapapun. Saudara, hal ini terjadi juga di Korintus. Di Korintus ada perpecahan juga. Dia ngikut golongan mana, golongan Kefas, golongan Apolos. Jadi perpecahan itu ada, dari zaman Bahula juga sudah ada, dari zaman Tuhan Yesus perpecahan juga ada. Ya kan? Pada saat kita pelayanan, kita ngelihat yang berdiri di depan ini, aduh saya gak srek sama dia, jadi penyembahan kita gak enak, jangan. Atau karena kita gak srek sama dia, kita mulai mundur dari pelayanan, jangan. Bagi hari ini jelas, 1 Korintus 3 ayat 14 sampai 15. Ini Paulus yang nasihatkan kalau kita ketemu sama model yang seperti ini, ada gesekan, perselisihan. 1 Korintus 3 ayat 14 sampai 15. Perhatikan. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Ayat yang ke-15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah perhatikan, pagi hari ini Tuhan tegur, termasuk saya. Mungkin saat pelayanan kita ada orang yang nyebelin, gak bisa ada kerja sama. Perhatikan. Mungkin kalau kita mundur artinya kita gak tahan uji. Makanya yang Tuhan tuntut, tahan uji. Makanya firman Tuhan bulan lalu apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Pagi hari ini firman Tuhan berkata kepada dalam hati kita semua, mari terus belajar hidup dalam pelayanan. Apapun itu, apapun gesekan yang kita hadapin, apapun kendala yang kita hadapin, mari kita terus supaya kita apa? Tahan uji, supaya kita mendapat upah. Ini upah ini bukan keselamatan ya. Jadi kita sudah dalam keselamatan, kemudian kita hidup dalam pelayanan, ada upah. Makanya saya nggak tahu ini benar atau salah. Cuman banyak dulu hamba-hamba Tuhan, contoh Cipto, Yusak Cipto. Dia mendapat penglihatan, dia ke surga terus lihat rumahnya gede banget. Ini mungkin itu dalam tanda kutip upahnya dia. Mungkin. Saya nggak tahu ini benar atau tidak, tetapi inti poinnya di sini semua ada upahnya. Pada saat kita tidak menjadi lesu, pada saat kita tidak menjadi letih. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah
jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah diriku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jangan mau hidup dan pelayanan, lambaikan tanganmu. Amin. Nah, itu tadi. Kalau kita sadar kita bait suci, kita harus hidup apa? Dalam penyembahan. Kita harus hidup dalam kekudusan. Dan kita harus hidup di dalam pelayanan. Amin. Seberapa kita pagi hari ini yang siap menjadi pelaku firman? Katakan amin. Tutup bab kita, Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bangkit berdiri. F. Kau telah memilihku. Kita bangkit berdiri. Sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan. Allahku, kau telah memanggil, kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Yang mau siap jadi rumah doa Tuhan, katakan amin. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan. Allahku, kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan. Sama-sama angkat tangan kita katakan, jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Biar cuma Tuhan saja katakan, jadikan aku baik.
Biar jemaat Tuhan saja katakan, jadikan aku. Jadi, amin. Yang kudus dan yang tiada bercela, jadikan aku misbah doamu bagi keselamatan. Jadikan aku, jadikan aku, amin, yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku misbah doamu bagi keselamatan bangsa, bagi keselamatan bangsa, bagi keselamatan, bagi keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau menjadikan kami suci-Mu. Roh Kudus, tolong kami agar tetap menjadi bait suci yang kudus. Biar tetap menjadi alat bagi kerajaan-Mu. Di hadapan kita tersedia roti dan anggur sebagai lambang persekutuan kita, sebagai lambang kita disucikan dan dikuduskan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan ini. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu. Saya persilakan kepada Ibu Gembala. Ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu
roti dan anggur telah ada kita masing-masing. Sebab itu mari kita angkat tinggi roti-roti yang ada pada kita. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Kuduskan dan layakkan kami Tuhan. Haleluya. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Percayakah saudara akan hal ini? Amin. Dalam nama Yesus, mari kita makan bersama. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari kita angkat tinggi roti yang ada pada kita. Haleluya. 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 Glory bagimu Tuhan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Percayakah saudara? Haleluya. Dalam nama Yesus kita minum bersama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allahku. Engkau sudah melayakkan kami Tuhan untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Allahku. Terpujilah namamu Tuhan. Padalah Allah yang bersih, Tuhan kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan perjamuan ini akan menjadi kekuatan baru dalam hidup kami. Untuk menjalani hari-hari hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersekutu dengan Engkau. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, sebelum kita menjalankan persembahan diakonia silakan taruh di bagian tengah, dan untuk persembahan pelayanan di Pakato ada amplop di belakang atau mungkin bisa minta sama Ibu Budi bagi yang mau memberikan korban persembahan untuk pelayanan di Pakato, dan persembahan 1-2 di sebelah kiri dan kanan. Ya. Baik, Tuhan Yesus memberkati, selamat memberi. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti yang tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber. Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, mari kita bangkit berdiri. Kuatku dan bagianku selamanya
Saudara. Dan untuk pengumuman sepekan, saya mau mengucapkan, mungkin ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini, beribadah di tempat ini, boleh lambaikan tangannya. Oke, semuanya jemaat-jemaat yang setia. Haleluya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin berulang tahun dari bulan tanggal 1, dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Maret, silakan maju ke depan. Ya, Ibu Gembala salah satunya. Ibu Gembala mendoakan dirinya sendiri. Baik Bapak Ibu Saudara yang mungkin berulang tahun pada bulan Maret, silakan maju ke depan. Haleluya. Ya, dan ada lagi yang berulang tahun di bulan Maret dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Oke, Pak Nana dan mamanya Satria ya. Ya, Bu Gembala silakan doakan. Ya, jemaat, mari kita mengangkat tangan, kita tumpang. Haleluya. Tangan-Mu Tuhan, bahkan kami sangat bersyukur karena Engkau telah menambahkan usia mereka sampai hari ini. Mereka boleh kuat, sehat karena pemeliharaan Tuhan begitu sempurna bagi mereka. Itulah yang menyebabkan bersama-sama kami seiman di tempat ini mengucap terima kasih, ucapan syukur kami kepadamu karena kami merasakan dan menikmati kebaikan Tuhan yang telah kami alami sepanjang tahun lamanya, dan kami melihat pekerjaan-Mu, pemeliharaanmu begitu nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan. Memberkati Pak Nana, memberkati Ibu dari Satria yang telah berulang tahun hari ini. Kami percaya bahkan bukan berhenti sampai di sini kasih setiamu kepada mereka, tetapi itu akan berlanjut sampai masa tua mereka tetap digendong oleh Tuhan dan dipelihara dengan sempurnanya. Itulah sebabnya kami kembalikan segala pujian syukur kami hanya kepada Tuhan semata-mata. Terpujilah nama-Mu Tuhan, bahkan setiap kami yang ada di dalam ruangan ini, kami bersyukur atas semua pemeliharaan Tuhan yang sudah terjadi dalam setiap pribadi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Di tangan kanan, di tangan kiri, kejayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri, kejayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya. Haleluya. Baik, untuk pengumuman sepekan, hari Selasa kita ada mesbah keluarga di rumah Saudara Herianto. Hari Selasa kita ada mesbah keluarga di rumah Saudara Herianto di Royal Centraland di belakang Moncong Loe. Ya. Oh, Pak Ferianto, Pak Ferianto, Saudara Ferianto. Jadi alamatnya di Royal Centraland, Moncong Loe, Blok East Sunderland. Ini klaster ya, klaster Sunderland E7 nomor 20. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang mau untuk sama-sama kita berangkat, silakan kumpul di Pastori jam 6. Ya, jam 6 paling telat karena jam 6 lewat 10:15 kita on the way. Oke. Jadi Bapak Ibu yang mungkin tidak memiliki kendaraan bisa kontak saya ya, nanti saya jemput. Buat oma-oma, tenang, ada sopir. Haleluya. Lalu untuk hari Kamis, ini latihan untuk anak pemuda. Hari Jumat ibadah youth di tempat ini jam 7 malam. Kemudian hari Sabtu doa puasa jam 3 sore.
Dan dilanjutkan latihan untuk hari Minggu jam 7 malam di tempat ini, hari Sabtu juga. Dan hari Minggunya ibadah di Pakato jam 7 pagi. Dan ibadah di tempat ini kembali lagi jam 9 pagi. Baik Bapak Ibu Saudara, demikian informasi pengumuman yang disampaikan. Mungkin ada pengumuman tambahan? Nggak ada ya? Aman ya? Oke. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Tangan kita mau katakan sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. 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 Engkau besar Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu akan melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah beribadah kepadamu Tuhan, memuji-muji nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu lewat ibadah di tempat ini Tuhan. Bahkan di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau besar dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau ingatkan kami Tuhan, agar kami hidup Tuhan dalam penyembahan yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Jangan lepaskan kami Tuhan, tapi biarlah kami tersungkur menyembah kepadamu Tuhan. Karena Engkau yang layak kami sembah, kami permuliakan Tuhan. Engkau juga mengajarkan kami agar kami hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau kudus Tuhan. Demikian juga kami Tuhan. Kami rindu untuk hidup kudus benar di hadapan-Mu Tuhan. Agar kami boleh melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Boleh melihat kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan kami mau melayani Engkau Tuhan dengan sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Bukan melayani manusia Bapa di surga, tapi kami sungguh-sungguh mau melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pelayanan kami Tuhan di tempat ini Tuhan semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari Tuhan. Pakai dia lebih heran lagi Tuhan ketika dia melayani Tuhan. Banyak jiwa dipulihkan, dimenangkan di dalam Yesus. Bahkan pelayan-pelayan yang terlibat pada hari ini Tuhan, pelayanan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ketika kami melayani Engkau Tuhan, hanya Engkau saja yang kami tinggi dan permuliakan Bapa. Bahkan sidang jemaat di tempat ini Tuhan, satukan kami Tuhan, ikat kami dengan Roh-Mu yang kuat Tuhan. Biarlah tubuh Kristus melekat dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Ibu Gembala di tempat ini Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan di dalam Tuhan. Semakin hari Tuhan boleh pakai dia.
menjadi gembala di tempat ini Tuhan. Membawa kami jemaat Tuhan lebih mengenal kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk sidang jemaat yang mungkin saat ini sedang sakit Tuhan. Di rumah mereka masing-masing tidak datang ke Ka'bah-Mu Tuhan. Tuhan tilik mereka dari tempat-Mu yang maha tinggi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan, kami akan menyembuhkan jemaat-jemaat yang sakit. Bahkan jemaat-jemaat yang terhilang saat ini Tuhan. Sentuh hati mereka Bapa dalam nama Yesus. Tuhan, panggil mereka Tuhan. Biarlah mereka menghargai keselamatan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan mereka. Berdoa juga Tuhan untuk gembala-gembala-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Baik di kota, di desa, di pelosok daerah Tuhan. Ketika mereka menyerahkan kehidupan mereka untuk melayani Engkau Tuhan. Tuhan, pakai mereka Bapa. Biarlah pengembalaannya Tuhan semakin diberkati. Banyak jiwa boleh mengenal Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang mereka butuhkan Tuhan adakan dalam nama Yesus. Berdoa juga Tuhan untuk kota kami Makassar Tuhan. Kami ada di kota ini Tuhan, kami percaya di dalam kehendak-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan di kota ini Tuhan, boleh mensejahterakan kota Makassar Tuhan. Sebagai apapun kami Tuhan. Pakai kami Tuhan menjadi saluran berkat-Mu di kota Makassar ini Tuhan. Bahkan pemimpin yang ada, gubernur, wali kota, aparat-aparat yang ada di kota Makassar ini Tuhan, berkati mereka Tuhan, agar mereka Tuhan boleh, ya Bapa, ketika mereka memimpin, mereka boleh takut akan Engkau Tuhan. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Lindungi bangsa kami Tuhan, pulihkan bangsa kami Tuhan. Jauhkan dari penyakit sampar, bahkan virus corona sekalipun Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, lalukan virus ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh bebas lagi memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Bahkan berdoa Tuhan, haleluya, untuk dunia ini Tuhan, yang semakin hari Tuhan semakin tidak menentu Bapa di surga. Kami sadar Tuhan, tidak lama lagi Engkau datang Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa juga untuk dunia yang ada ini Tuhan. Pulihkan dunia ini Tuhan, agar mereka boleh melihat Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Turunlah atas kita sekalian berkat damai sejahtera, berkat keberhasilan, dan berkat sukacita akan menjadi bagian dalam hidup kami hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Kami menikmati berkat-berkat daripada-Mu Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Informasi tambahan untuk orang tua sekolah minggu untuk tetap tinggal ya. Orang tua sekolah minggu untuk tetap tinggal karena ada sedikit acara dari anak sekolah minggu untuk orang tuanya. Jadi Kak Dewi, Ibu Wita, mamanya Geral, ya, silakan tinggal. Oke. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
kasih. Anak-anak sekolah minggu,